Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi adik-adik, siswa dan siswi SMA Sulawesi Selatan. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan salam hangat saya juga untuk Bapak Ibu Guru yang menemani putra-putri kita belajar pada pagi hari ini. Semoga dalam doa yang sama. Kembali lagi di program Smart School, Generasi Smart Berkarakter Cerdas Ki. Nah, adik-adik, pada hari ini saya kembali hadir di hadapan kalian dalam pembelajaran UTBK persiapan UTBK SNBT, yang mana hari ini kita akan kembali belajar tentang pengetahuan dan pemahaman umum ya untuk lanjutan dari materi kemarin, yaitu sintaksis bagian yang kedua. Ya, ini menjadi materi yang adik-adik harus pahami. Kenapa? Karena materi sintaksis ini adalah materi yang setiap tahun hadir di UTBK SNBT, ya, baik itu di pengetahuan dan pemahaman umum dan juga di pemahaman bacaan dan menulis, ya. Jadi materi ini esensial, ya. Jadi adik-adik harus pahami dengan baik. Nah, baik, kalau gitu kita langsung saja masuk di materinya. Itu yang harus kalian ketahui di sini adalah bagaimana kalian mengetahui kalimat inti kalimat dan kalimat transformasi, ya. Jadi yang pertama adalah yaitu kalimat inti. Ya. Nah, kalimat inti adalah kalimat yang terdiri atas dua unsur inti yang merupakan unsur pusatnya. Ingat, di sini ada frasa dua unsur inti, ya. Jadi dia hanya memiliki dua fungsi saja. Yang mana dua fungsi itu akan menjadikan dia menjadi unsur terpusat. Apa saja dua unsur inti itu? Dia adalah inti subjek dan inti predikat. Ya, jadi hanya ada dua adik-adik. Inti subjek dan inti predikat. Ya, kehadiran objek itu bisa saja dihadirkan, pun juga bisa juga tidak. Ya, tetapi yang mesti ada adalah subjek dan predikat. Adapun fungsi yang lain seperti pelengkap dan keterangan itu tidak diperlukan, ya, dalam mencari kalimat inti, ya, seperti itu. Nah, adapun ciri yang adik-adik harus ketahui di ciri kalimat inti sebagai berikut adalah, ya, yang pertama, jelas bahwa dia terdiri atas dua unsur inti, yaitu subjek dan predikat. Pokok dalam kalimat dan penjelasan mengenai pokok kalimat tersebut, unsur yang menjelaskan, ya, seperti itu. Nah, waktu pertemuan sebelumnya kita sudah memahami yang mana itu subjek, ya, diisi oleh jenis kata apa saja, ya, adik-adik sudah paham, dan begitupun dengan predikat, ya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah tentunya intonasinya normal, artinya dia tidak dipakai kalimat yang butuh pertanyaan, ya, atau sejenisnya. Jadi intonasinya normal, tidak bersifat negatif, ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, ya, jadi kalimatnya itu susunannya versi, ya, bukan inversi, yaitu di mana subjek dulu baru predikat, ya, seperti itu. Oke, sebagai contoh, misalnya kami berdiskusi. Nah, jelas sekali kan di sini adik-adik. Ya, berarti kami di sini adalah subjeknya, kemudian, ya, berdiskusi itu adalah predikatnya.
Ya, seperti itu. Nah, begitupun dengan nelayan mengeluh, ya. Maka tentunya ya nelayan di sini akan berposisi sebagai subjek, kemudian mengeluh di sini akan berposisi sebagai predikat. Dan ingat, intonasinya dia normal, ya. Jadi normal itu artinya dia tidak ada kata bukan atau tidak pada kalimat tersebut, dan susunannya bukan susunan inversi di mana predikat dulu baru subjeknya. Ya, seperti itu. Nah, itulah contoh atau model dari kalimat inti. Bisa dipahami ya, adik-adik? Ya. Nah, ini yang pertama. Berikutnya adalah kalimat luas, ya. Oke. Nah, untuk kalimat luas, adik-adik, adalah kalimat inti yang mana subjek dan predikatnya mengalami perluasan atau ditambahkan unsur lainnya, yaitu kehadiran objek di dalamnya, kehadiran pelengkap, dan kehadiran keterangan. Jadi kalimatnya sudah diberikan tambahan lagi. Dia makanya dikatakan kalimat luas, ya. Nah, kehadiran kalimat luas ini nanti dalam model soalnya itu dihadirkan biasanya pertanyaannya kebalikannya. Jadi kalimat luas yang ada pada opsi ya A, B, C, D, terus yang dicari kalimat inti yang sesuai dengan permintaannya. Seperti itu dia modelnya. Jadi misalnya yang dicari adalah kalimat intinya misalnya petani berdemonstrasi misalnya. Nah, maka pada opsi A, B, C, D, E-nya itu adalah akan diberikan kalimat luas yang mana diberikan pengeco kalian mencari dari opsi A, B, C, D, E itu kalimat intinya adalah petani berdemonstrasi. Ya, jadi seperti itu. Ya, itu model soalnya di SNBT. Nah, seperti ini contohnya adalah Presiden RI ya memberikan hadiah. Tentunya kan ini sudah mengalami perluasan objek ya, di mana Presiden RI ini adalah subjeknya, kemudian memberikan ini adalah predikatnya, hadiah ini adalah objeknya. Maka dia sudah diperluas dengan kehadiran objek di dalamnya. Nah, atau dia mengalami perluasan ya. Di sini ada kata yang. Nah, dia mengalami perluasan di sini. Jadi Presiden RI di sini adalah subjeknya, yang sudah menjabat hampir 2 adalah perluasan dari subjek tersebut. Ya, di mana dia juga sudah diperluas ya, artinya dalam mencari dari kalimat inti, maka kata perluasannya ini atau frasa perluasannya ini tidak perlu kalian gunakan, tidak perlu kalian ambil. Ya, seperti itu. Nah, Presiden RI yang sudah menjabat hampir 2 periode itu sampai di sini kan berarti ya. Nah, maka predikatnya adalah akan memberikan. Nah, ini predikatnya. Ya, hadiah itu sebagai objek kepada, berarti ini kepada adalah kembali dengan hadirnya keterangan sampai dengan selesai. Ya, ini kalimatnya sangat luas. Subjek mengalami perluasan yang sudah menjabat hampir 2 tahun, predikatnya akan memberikan, terus hadiahnya juga diperluas kembali ya, yaitu hadiah kemudian keterangannya kepada para atlet, mungkin ini juga ada perluasan lagi. Ya, seperti itu. Nah, maka kalau kita pertanyaannya apa kalimat intinya, maka tentunya kita pilih adalah Presiden RI memberikan. Ya, kalaupun ada pilihan objeknya itu tadi saya katakan di awal bahwa itu sifatnya boleh dihadirkan. Ya, Presiden RI memberikan hadiah. Pun kalau tidak ada berarti jawabannya cukup dengan Presiden RI memberikan. Seperti itu. Ya. Ingat di kalimat inti itu atau di inti kalimat ya, itu tidak membutuhkan keterangan yang lebih jelas, tidak perlu. Intinya hanya subjek dan predikat. Seperti itu. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah kita di inti kalimat. Nah, inti kalimat ini serupa dengan kalimat inti. Kalimat luas yang diwakili oleh inti dari setiap. Nah, ini bedanya
di inti kalimat itu biasanya memang dihadirkannya objek, ya. Jadi kalimat luas yang diwakili oleh inti dari setiap fungsi kalimat, kecuali keterangan, ya. Jadi ingat, ini ada saya berikan penekanan kecuali keterangan, itu tidak diperlukan. Jadi kecuali adalah keterangan, itu tidak diperlukan, ya. Seperti itu. Tapi kalau diwakili dari inti subjeknya ada, diwakili dari inti predikatnya ada, kemudian inti objeknya ada, itu bisa. Ya, namanya juga inti kalimat, kan begitu. Ya, nah beda ya. Tahu kan letak perbedaannya jadinya? Jadi kalau kalimat inti subjek predikat mutlak harus ada, inti kalimat berarti inti dari setiap fungsi kalimat itu dihadirkan, kecuali keterangan. Ya, seperti itu. Nah, untuk mempermudah mencari inti kalimat, carilah inti subjek dan inti predikat kalimat luas terlebih dahulu. Walaupun pada kenyataannya juga inti kalimat itu memang kadang yang dibutuhkan atau yang ada di opsi hanya subjek dan predikat saja. Ya, seperti itu. Oke, baik adik-adik, ini untuk inti kalimat ya. Dan semoga kembali lagi menjadi tambahan informasi buat kalian. Saya lanjutkan yang berikutnya adalah ini beberapa contoh dari perluasan yang dimaksud ya. Seperti ini. Beberapa calon mahasiswa harus mengikuti ujian masuk perguruan tinggi negeri. Nah, tentunya kalau kita pertanyaannya apa inti kalimatnya, berarti ini kan jelas sekali beberapa calon ya. Ini beberapa calon mahasiswa ya, ini adalah subjeknya, kemudian harus mengikuti adalah predikatnya ya. Lalu ujian ya, ini adalah objeknya ya. Jadi dia adalah objeknya. Ujian sampai masuk perguruan tinggi negeri. Nah, maka inti yang diambil adalah berarti kita ambil beberapa calon mahasiswa, maka itu kita ambil intinya adalah pastinya mahasiswa. Ya, beberapa calonnya tidak perlu karena itu hanya keterangan saja mahasiswa. Kemudian kita ambil inti predikatnya apa? Mengikuti. Ya, tentunya. Lalu kita ambil objeknya adalah tentunya yang inti adalah ujian. Ya, seperti itu. Maka jawabannya adalah subjeknya mahasiswa mengikuti ujian. Itu dia. Ya, seperti itu. Nah, kemudian tambahan juga informasi buat adik-adik ya, untuk inti kalimat itu dapat berpola, ini ya, tadi saya katakan dia dapat berpola subjek predikat ya, sebagaimana kalimat inti ya, dapat juga berpola subjek predikat objek ya. Itu bisa ya, atau subjek predikat objek tambahkan pelengkap, itu bisa ya. Ini sifatnya boleh ada dalam kalimat, pun kalau tidak ada juga tidak jadi masalah ya, karena kehadiran inti kalimat ya, atau kalimat inti yang mutlak ada adalah subjek dan predikat. Itu ya. Oke, jadi bergantung pada pola asal kalimatnya tadi, bergantung pada pola asal kalimat luas tersebut. Ya, intinya yang tidak boleh ada adalah apa adik-adik? Keterangan. Ya, keterangan. Nah, sedikit saya tambahkan ke adik-adik sebagai informasi bahwa ya, nah, hal yang beberapa hal atau unsur ya, unsur yang tidak ya diperlukan ya, unsur yang tidak diperlukan ya, apa saja unsur-unsur yang tidak diperlukan? Yang pertama adalah tentunya keterangan ya, ini jelas tidak diperlukan ya, keterangan itu tidak diperlukan ya. Yang kedua adalah preposisi
Nah, ini tidak diperlukan karena kalau preposisi jatuhnya maka dia adalah kata depan ya. Yang ketiga adalah konjungsi. Ya, kata penghubung ya. Preposisi konjungsi itu maka pasti mengarahnya ke apa? Pasti mengarahnya kepada keterangan. Ya kan begitu. Makanya dia tidak diperlukan. Yang keempat itu adalah aposisi. Ya, aposisi ini adalah keterangan tambahan ya dalam sebuah kalimat. Ya, adik-adik, yang mana aposisi itu memiliki ciri-ciri dia diapit oleh tanda koma. Ya, jadi dia ciri-cirinya itu dan bisa dihilangkan dalam kalimat. Jadi kalau kalian apalagi menemukan sebuah frasa atau kelompok kata yang diapit oleh tanda koma sebelum dan setelahnya, maka kalian bisa mencurigai itu adalah aposisi. Nah, untuk bisa kalian memastikan bahwa dia adalah aposisi benar, maka coba hilangkan dalam kalimat. Ya, kalau dia bisa dihilangkan, maka dia adalah jelas aposisi. Ya, seperti itu. Sebagai contoh ini. Ambil contohnya, misalnya saya kasih contoh ya. Ya, presiden ya, misalnya. Presiden pertama Republik Indonesia ya, Insinyur Soekarno, adalah pendiri gerakan non-blok. Nah, ini ya. Gitu. Nah, pada kalimat ini itu jelas sekali terdapat aposisinya, yang mana aposisinya dia adalah Insinyur Soekarno. Maka dalam penulisannya pasti di sini ada tanda koma, di sini adalah tanda koma. Ya, bahwa presiden pertama RI itu siapa ya? Bapak Insinyur Soekarno, ya, pendiri gerakan non-blok. Maka ini koma-komanya diperlukan. Karena dia harus diapit. Ya, seperti itu. Nah, dalam mencari kalimat inti dan inti kalimat, aposisi itu jangan dia ambil atau buang saja. Ya, seperti itu. Berarti kan ini jawabannya presiden pertama ya, pendiri gerakan adalah pendiri gerakan non-blok, kan begitu. Oke ya. Lanjut. Yang kelima ya adalah perluasan. Yang kelima adik-adik ya, perluasan kata yang. Nah, sebagaimana tadi yang saya maksud toh, nah, yang ini adalah perluasan. Ya, seperti itu. Nah, jadi kelima unsur ini tidak diperlukan dalam mencari kalimat inti dan inti kalimat. Ya, seperti itu. Oke, semoga materi ini bisa kalian pahami. Nah, sekarang kita yang masuk ke materi terakhir, yaitu kalimat transformasi, yaitu kalimat yang mengalami perubahan dari kalimat dasar atau kalimat inti. Perubahan tersebut seperti penambahan fungsi kalimat, objek, pelengkap keterangan, atau perubahan pola kalimat, ya, dan perubahan letak induk kalimat dan anak kalimat. Ini transformasi kalian harus ketahui karena nanti pertanyaannya biasanya masuk lagi ke kalimat inti. Ya, misalnya tadi kalimat intinya kami berdiskusi. Nah, maka transformasinya bisa menjadi kami siswa Smart School sedang berdiskusi di kelas. Kan begitu. Berarti dia mendapatkan transformasi dari perluasan aposisi yaitu siswa Smart School. Kan begitu. Tetap intinya adalah kami berdiskusi. Ya. Atau transformasinya adalah berdiskusi kami tentang kenakalan remaja. Ya, maka tetap yang kita ambil adalah tentang berdiskusi atau kami berdiskusi. Ya, tentangnya berarti menjadi perluasan atau transformasi dari penambahan unsur tersebut. Ya, itu. Nah, baik adik-adik, ya, materinya ini sekarang kita masuk ke contoh soal. Ya. Yang pertama, ini contoh soalnya. Ya, oke. Karena hanya beberapa hari ditebarkan, udang yang sudah terkapar akan mati terlebih dahulu. Maka inti kalimat tersebut adalah, ya, kalian bisa menjawab dengan mencari subjek dan
predikatnya pada kalimat tersebut. Ya, ingat di sini jelas ada keterangan ya adik-adik. Karena ini ya itu adalah keterangan. Oke. Dia keterangan karena konjungsi sampai di mana? Pasti sampai tanda koma. Gitu ya, itu keterangan. Itu sampai tanda koma. Nah, berarti jangan diambil. Ini berarti dia adalah keterangan. Jangan kita ambil. Kemudian berarti kita ambil yang mana setelahnya? Ini ya, udang. Ini berarti kita ambil sebagai subjek. Nah, yang itu perluasan, ya, berarti tidak perlu kita ambil. Yang sudah ya terkapar, itu berarti sebagai perluasannya. Ya, adik-adik. Nah, kemudian akan mati terlebih dahulu berarti di sini ada predikatnya. Nah, kita akan mengambil yang mana? Berarti ini ya. Ini akan sebagai, ini kita ambil sebagai predikat. Ya, ini tambahan saja. Yang sudah terkapar itu adalah perluasan saja. Ya, berarti jawabannya adalah udang mati. Ada? Nah, jawabannya berarti adalah delta. Ya, seperti itu. Bisa dipahami ya, adik-adik? Mudah sebenarnya kalau kalian sudah memahami konsep dari subjek, predikat, objek tersebut. Ya. Nah, ini tadi tidak perlu karena dia perluasan. Sampai di mana? Ya, sampai di sini. Terkapar. Kan gitu. Oke, itu nomor 1. Kemudian kita ke soal nomor 2. Adik, ya. Nah, ini. Dia. Ya. Akhirnya, para petani tambak mulai menurunkan produktivitasnya dan membiarkan tambaknya hanya ditaburi bibit bandeng. Itu pun tidak semi-intensif. Inti kalimat tersebut adalah, apa inti kalimatnya? Ya, berarti jelas ini kita ambil sebagai subjek ya. Oke, ini kita ambil sebagai subjeknya. Nah, para petani tambak ini sebagai subjeknya berarti ya, karena dia berada di awal kalimat, curigai kalau yang di awal kalimat itu kalau tidak subjek berarti kan keterangan ya. Itu sebagaimana yang sudah saya berikan ke adik-adik pertemuan sebelumnya. Ya, jadi subjeknya di situ, kemudian yang mana predikatnya? Mulai menurun. Ini adalah predikatnya. Ini terus di sini para petani tambak mulai menurun apa ya? Produktivitasnya. Ini sebagai objek ya, dan membiarkan ini rangkaian saja. Hanya ini berarti masuk di sistemnya keterangan ya. Gitu. Berarti polanya adalah SPO. Ya, seperti itu. Nah, jelas sekali kan jawabannya sudah terlihat. Berarti jawabannya kita ambil inti dari subjeknya apa adik-adik? Petani. Oke, berarti ini para petani udah salah ya. Petani, jelas. Kemudian mulai menurun, maka kita ambil intinya adalah menurun. Berarti mana menurun? Arti ini udah salah. Ya, ini salah. Nah, berarti menurun. Oke. Membiarkannya berarti salah. Ini udah pasti salah. Udah jelas kan? Cukup? Ya, dari melihat opsi kita sudah pasti menemukan jawabannya adalah Charlie. Kan begitu. Ya, jadi dengan melihat konsep itu kita sudah bisa mengetahui bahwa oh, ternyata predikatnya menurun, berarti kita sudah bisa menentukan bahwa jawabannya adalah C. Oke, itu dia. Lanjut ya adik-adik. Ya, menarik bukan? Menarik pastinya. Untuk bisa kalian menyelesaikan soal kalimat inti dan inti kalimat yang mana memang menjadi soal yang tiap tahun dihadirkan di UTBK. Seperti itu. Nah, kemudian soal nomor 3. Adik-adik, coba lihat ya. Poster tidak boleh mengandung muatan sara. Kalimat perluasan dari kalimat dasar tersebut. Jadi ini perluasan. Jadi poster tidak boleh mengandung muatan sara. Ini sebagai kalimat dasarnya, maka yang dicari perluasannya. Dengan kata lain berarti di opsi itu tetap harus memuat kalimat dasar poster tidak boleh mengandung muatan sara. Jadi kayak logikanya dibalik saja. Kalau yang tadi sebelumnya kita mencari kalimat inti dari kalimat luas di soal, sekarang kebalikannya.
ya kita cari kalimat intinya di opsi per opsi. Seperti itu. Jadi modelnya 2 biasanya. Ya, seperti itu. Nah, berarti kita analisisnya per opsi, ya, kalimat intinya adik-adik. Nah, A dulu coba lihat. Ya. Kalau A, ya, selain itu, oke, poster yang dibuat. Poster kita ambil yang dibuat, ini perluasan pasti ya. Yang tidak boleh, ada perluasan yang tidak boleh mengandung muatan sara, ya. Nah, jelas ini juga ada poster yang dibuat, kita ambil posternya, tapi kata tidak bolehnya ada di perluasan yang tidak boleh mengandung muatan sara. Nah, berarti menjelek-jelekan suatu suku, ras, atau agama. Kita langkahi dulu. Kemudian B, ada konjungsi karena poster yang dibuat tidak boleh mengandung karena poster. Nah, ini kan masuk di konjungsi, padahal poster ini adalah hal yang harus menjadi inti adik-adik. Ya, berarti ini jelas keliru ya. Kita pastikan dia keliru karena dia masuk di keterangan. Akibatnya muatan sara pada poster. Nah, ingat ini, pada poster. Ini juga adalah masuk di bagian dari keterangan. Ya, berarti dia tidak diambil. Ya, harusnya ini berarti muatan sara ini tidak boleh mengandung. Itu yang menjadi inti kalau saya lihat di bagian cari ini. Ya. Kemudian delta berarti salah juga ya. Selain itu poster yang, nah oke, kita ambil poster yang dibuat. Oke, poster yang dibuat, perluasannya di sini yang dibuat. Poster tidak boleh, intinya poster. Nah, ini tidak boleh kita ambil, oke, mengandung muatan sara. Nah, ini bisa jadi ya bagian delta karena kalimat dasarnya sama dengan yang disoalkan. Oke. Oke, kita lihat bagian E dulu adik-adik. Mana bagian E-nya? Nah, selain itu poster dibuat, ini udah salah ya karena poster oke, tapi yang tidak boleh dia masuk di perluasan yang tidak boleh ya. Jadi salah ya, jadi salah itu bagian E. Berarti jawabannya adalah delta. Oke, seperti itu adik-adik. Jadi kalimatnya menjadi kalimat dasar yang dipersoalkan di atas. Nah, itu. Baik, ya, kita ke soal terakhir ya. Itu soal nomor 4. Ini dia. Oke. Nah, ini konjungsi yang tepat melengkapi kalimat tersebut adalah, nah, ini ya soal terkait dengan penggunaan konjungsi yaitu kalimat korelasi, yaitu kalimat korelatif ya. Nah, kalimat korelatifnya adalah yang ini adik-adik. Nah, ini dia kalimat korelatifnya, yaitu kalimat yang menggunakan konjungsi berpasangan ya adik-adik. Konjungsi berpasangan, kata penghubung yang menghubungkan dua kata, frasa, atau klausa di mana kedua unsur tersebut memiliki fungsi sintaksis yang sama. Nah, pasangannya yang mana? Ini adik-adik bisa lihat bahwa kalau tidak hanya, maka berpasangan dengan kata tetapi juga. Oke, tidak berpasangan dengan tetapi. Bukan berpasangan dengan melainkan, baik berpasangan dengan maupun, mulai berpasangan dengan hingga, kemudian demikian berpasangan dengan sehingga, dan jangankan berpasangan dengan pun. Itu pasangan tetapnya. Nah, pasangan-pasangan ini sering masuk ya di soal dan saya buatkan konsep tipsnya buat adik-adik supaya bisa mengingatnya. Pasangan ini beberapa yang sering masuk yaitu adalah buat saja TV ya, TV Bu Mela, TV Bu Mela bau mangga. Nah, ini ya. Nah, ini maksudnya apa? TV adalah tentunya ya tidak pasangannya tetapi. Jadi TV itu tidak ya, ini tidak pasangannya tetapi ya. Kemudian Bu Mela maksudnya bukan pasangannya melainkan. Jadi kalau bukan pasangannya melainkan. Supaya kalian bisa ingat terus pasangan tetapnya ya. TV Bu Mela ya. Kata ini kan familiar atau kreatif ya,
supaya adik-adikku bisa mengingatnya. Kemudian bau ini artinya baik pasangannya maupun. Jadi kalau baik maka pasangannya maupun. Seperti itu. Ya. Dan mangga ini artinya mulai, ini ya. Mulai dari pasangannya adalah hingga. Ya, seperti itu. Nah, jadi kalian bisa mengingat tips ini. TV Bu Mela, bau mangga. Ya, seperti itu. Oke, nah ini bisa teringat pada saat kalian melihat pertanyaan korelasi. Maka soalnya ini adik-adik, ya, TV Bu Mela bau mangganya, coba kita lihat. Nah, ya, apa jawabannya adik-adik? Ya, tentunya karena pertanyaannya adalah belajar dari rumah, ya, baik. Nah, ini ada kata baik. Nah, kalau tadi baik pasangannya apa tentunya? Pasangannya adalah kata maupun, ya, sesuai dengan bau, ya. TV. Nah, bau ini berarti jawabannya adalah jadi baik bekerja dari rumah, belajar dari rumah maupun, ya. Jadi jawabannya adalah error. Oke, seperti itu. Oke, baik adik-adik, ya. Materinya sampai sini dulu soal yang saya berikan. Semoga dapat bermanfaat buat kalian. Ingat, UTBK tinggal H-54 hari lagi. Jadi adik-adik harus banyak kembali melakukan latihan soal, melihat lagi di mana letak-letak soal yang menjadi sulit supaya kalian bisa diskusikan bersama teman atau bersama guru kalian di sekolah. Ya. Nah, sampai bertemu dulu perjumpaan kita hari ini. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.